Kenapa sih kita ini harus memilih orang kaya untuk jadi hebat? Nah, saya jujur, saya setiap turun saya di lapangan, kalau ada orang miskin yang coba-coba ingin mencalonkan diri menjadi DPR, saya bilang, kalau ada orang miskin yang mau coba-coba mencalonkan diri DPR, pilih orang miskin. Bahkan kalau dia tidak punya pakaian, berikan dia pakaian untuk tampil menjadi anggota DPR. Saya sering menyampaikan seperti itu. Selama kita berpikir untuk rakyat, pasti rakyat mendoakan kita. Selama kita berpikir untuk orang banyak, pasti Tuhan memberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Saya yakin itu. Dan saya yakin di 2024 ini, orang Dompu juga sudah pintar semua. Sudah paham siapa yang mereka pilih. Pilih yang tidak so jadi pejabat, pilih yang tidak gaya, pilih yang tahu kepentingan rakyat, pilih yang paham kebutuhan rakyat, pilih yang mengerti tentang kesalahan. Apa yang jadi kebutuhan rakyat saat ini? Ya, start beta gitu. Ya. Gini, politik itu sederhana, Bu ya. Ya. Jadi kita tidak perlu tegang dalam berbicara persoalan politik, dan kita juga tidak perlu santai kalau kita berurusan dengan politik. Ya. Karena politik ini menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Jadi kita harus pahami dulu. Maka pada hari ini semua, kebetulan ini mulai kontestasi pemilu nih. Ya. Masuk ke tahun politik. Semua orang ya sudah mulai memasang kuda-kuda untuk bertarung di 2024. Bagi kita yang saat ini sedang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, inilah merupakan seni dalam berpolitik. Tapi kira-kira seni ini apa bisa kita tuangkan dalam pikiran kita untuk kepentingan orang lain? Nah, saya sering mengatakan pada rekan-rekan yang ikut bertarung, ya, menyampaikan kepada orang rekan-rekan yang mau bertarung baru ini, ya, dalam bertarung ini kita harus memiliki konsep, jadi konsep yang jelas, pemikiran jelas untuk kepentingan orang lain. Ya. Nah, saya alhamdulillah di 2023 kemarin kebetulan saya menggantikan almarhum Akar Muhammad Rifai dari Berkarya ya. Ya. Dan sampai sekarang saya berada di Partai Gerindra dengan nomor 7. Ya. Kenapa saya harus masuk menggantikan almarhum? Karena saya melihat bukan tidak ada politisi di daerah kita ini, banyak yang sudah duduk di DPR banyak. Tapi action untuk masyarakat itu saya rasa mereka semua. Itu menurut saya, bukan tidak. Hingga saya merasa terpanggil untuk coba membangkitkan semangat rekan-rekan yang terjun langsung ke dunia politik, supaya apa yang mereka dapat itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Contoh, ya, saat ini kita di daerah Dompu pada umumnya, ya, Dompu pada umumnya, di mana-mana persoalan air bersih itu adalah persoalan yang sensitif yang terjadi di daerah kita. Kita tidak berbicara persoalan yang lain-lain, masih banyak yang lain. Tapi yang paling sensitif menjadi kebutuhan utama masyarakat itu adalah persoalan air bersih. Di mana-mana saya turun, orang selalu ribut tentang persoalan air bersih. Saya yakin di wilayah ini juga yakin air bersih. Akhirnya saya menggunakan apa yang jadi amanah yang harus saya pegang di provinsi itu. Amanah ini ada istilah pokir. ya, Jadi kalau dilihatkan adalah pokok pikiran. Barang ini adalah titipan negara yang harus memang yang memiliki hak adalah rakyat. Yang wajib tidak sampai kepada rakyat.
Nah, apa yang menjadi kebutuhan utama rakyat itulah yang harus kita berikan. Contoh, ada beberapa titik saya melakukan pemboran dalam, pemboran air bersih ya, bor dalam ya istilahnya. Bor dalam ya. Itu ada 3 titik yang saya lakukan pada tahun ini dan sedang dikerjakan. Ada di desa Ketua, satu titik dari dulu bahwa lokasi daerah sana itu sangat langka, sangat sulit air bersih. Dari dulu di daerah Taus Migran kalau nggak salah. Dusun Ketua ya. Desa Ketua. Desa Ketua ya. Begitu saya turun reses di sana, masyarakat berteriak, kami tidak ingin apa-apa Pak DPR. Kami hanya ingin air bersih. Kami tidak mau sapi, tidak mau kerbau, tidak mau kambing, tidak mau ayam. Tapi kami di sini adalah air bersih yang harus kami minta kepada DPR. Saya langsung bilang, pasti saya lakukan. Karena itu merupakan jadi kebutuhan yang mendasar yang harus dilakukan oleh kita yang sudah mendapat amanah dari rakyat. Di Simpasai, wilayah atas, Saya Timur, di Dore, daerah-daerah kelangkaan air bersih. Bahkan hari ini ada puluhan titik yang sudah memberikan memasukkan, meminta kepada saya melalui aspirasi saya. Mereka memberikan aspirasi terhadap saya. Mereka minta tolong, minta bantu. Maka saya, bukan di bebannya desa dan kelurahan. Saya bilang saya akan lakukan sepanjang itu untuk kepentingan orang banyak. Inilah tujuan kita berpolitik. Jujur, alhamdulillah ya. Kita ini kalau kita kita ini siapa sih? Ya. Kita mengibaratkan diri kita ini sebuah tong sampah. Jadi kita ini sebuah tong sampah yang ditempatkan di setiap sudut. Inilah ibarat kita saat ini. Kita tidak perlu mengatakan diri kita hebat. Sebenarnya kita ini adalah tong sampah, menampung bergaya. Bahkan dihujat pun, kata nggak tong sampah? Ya. Orang kadang buang racun di situ. Kenapa harus kita alari dengan hujatan? Karena itulah diri kita saat ini. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita tahu bahwa politik, coba pahami dulu, ya, supaya kita tidak salah dalam berpolitik. Wakil rakyat, kita bukan pemimpin rakyat, wakil rakyat belum. Wakil rakyat, coba. Betul. Kalau kita tahu bahwa diri kita ini wakil rakyat, sementara pemimpin kita itu ada di tangan rakyat, kita akan sadar bahwa kita akan berbuat apapun untuk kepentingan rakyat. Banyak, saya bukan tidak mengatakan bahwa saya orang hebat, bukan. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan yang berpolitisi itu. Mari ayo kita sama-sama berbuat untuk orang banyak. Di provinsi itu, 1 orang DPR itu 3,8 miliar. Per tahun. Kalau 3 orang anggota DPR dompu atau 4 orang dompu yang duduk di sana, coba itu. Lalu uang ini diberikan untuk pembangunan daerah. Ada jalan usaha tani, bantuan ternak, bor air, bor dalam tadi seperti saya bilang, bantuan ternak ayam, ternak sapi, ternak dan lain-lain. Ya bahkan pengadaan beras, bakulah. Kenapa sih kita ini harus memilih orang kaya untuk jadi hebat? Ya, saya jujur, saya setiap turun saya di lapangan, kalau ada orang miskin yang coba-coba ingin mencalonkan diri menjadi DPR, saya bilang, kalau ada orang miskin yang mau coba-coba mencalonkan diri DPR, pilih orang miskin. Bahkan kalau dia tidak punya pakaian, berikan dia pakaian untuk tampil menjadi anggota DPR. Saya sering menyampaikan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini kemauan saya ini orang miskin. Lahir dari miskin, saya bukan orang-orang yang hebat. Satu dalam prinsip saya adalah kejujuran, menghargai orang lain, menghargai teman, menghargai sahabat. Tapi kalau saya ya nanti saya akan lawan kalau misalnya prinsip hidup saya. Makanya saya bilang, kalau ada orang miskin di satu daerah kita, ada orang yang tidak mampu yang ingin mencalonkan diri, kita harus menangkan. Saya yakin dia tahu apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Sekarang kan kita ini kalau ada orang kaya, orang hebat itu yang salah. Dia punya uang, katanya uang besar, nanti dia akan ini ke kita, dengan uang ini dia bayar kita dengan 300, 400, 500 ribu. Coba kita buka pikiran kita ini. Ya. Pilihlah orang-orang yang punya pikiran untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan masyarakat. Bukan saya mengajak bahwa saya
mengatakan bahwa saya ini orang baik, bukan. Semua rekan-rekan yang masuk dalam itu orang hebat. Tapi apa ada konsep pemikirannya? Mau nggak mereka hebat untuk rakyat, hebat untuk orang banyak? Saya dulu waktu baru dilantik ratusan sak beras saya berikan pada masyarakat. Ini saya bukan ria bercerita tentang ini, bukan Pengalaman demi Allah demi Rasulullah. Ya, Ini saya bukan. Tujuan saya ingin mengetuk hati rekan-rekan, mengetuk hati pemimpin, mengetuk hati yang punya rezeki, ya, mau pemimpin daerah, pemimpin manapun. Mari kita coba-coba sama-sama berbagi untuk orang banyak. Yakin apa itu yang kita kasih kepada orang akan bermanfaat. Kalau satu saja anggota DPR atau siapa saja yang mau peduli, yang memberikan 10 sak beras atau 20 sak kepada rakyat, berkuranglah angka kemiskinan. Ini bukan saya ria, ada orang harus ini itu. Dan saya tidak peduli dan tidak peduli dengan apa kata orang. Ya. Kapan lagi berbuat dulu? Kapan lagi? Saat ini adalah amanah. Saya tidak peduli. Kalau saya mau kaya, jujur bisa kaya. Iya. Sebodoh aja kan? Sebodoh hidup ini, kita akan mati juga. Iya. Ya. Yang penting mau mati besok, mau mati lusa, kita berpolitik, kita diberi amanah, kita sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermanfaat untuk orang banyak. Diceritakan ketika mati bahwa kita bisa bermanfaat, bukan pengkhianat, bukan memberikan janji palsu beras. Ada contoh, hati-hati dengan masyarakat juga hari ini. Sudah banyak orang jalan mulai. Kalau mereka tidak jadi, makanya jangan beri janji kepada rakyat. Bukan karena kita dulu di DPR ini cuma mengatakan kita yang di DPR ini bukan janji. Saat ini kita sedang diamanai sampai 2025. Kita akan mendapatkan jatah pokil. Itu yang harus kita berikan pada rakyat. Makanya saya, ayolah sama-sama ya, kita coba merenung bagi masyarakat Dompu. Saya ulangi bahwa ayo pilihlah orang-orang yang sekiranya bisa bersama untuk rakyat, bersama rakyat. Pilihlah orang-orang yang satu kampung. Pilih, mau kalah mau menang, pilih. Jangan melihat uangnya. Tapi kalau bisa coba kita hilangkan politik-politik uang itu. Coba kita mulai hilangkan lagi. Banyak yang terjadi akibat politik uang. Setelah jadi kadang-kadang orang-orang politisi mengatakan, nah kita bayar kok. Ya, padahal dasar dari politik juga. Tapi juga ada kejahatan yang ibu di. Kadang-kadang kalau dah ya banyak maaf, bukan hanya oknum saja, begitu juga di DPR. Inilah hasilnya. Ayo, yang penting siapa yang jadi bermanfaat itu masyarakat. Saya sudah bilang tadi dari tengah bicara, kita ini hanya konsep, harus difahami diri kita. Konsep, jangan jadi politik penikio. Kalau politik penikio, nah ini mendapat ilmu dari salah satu dosen. Iya. Jangan menjadi politik penikio. Penikio itu sering berbohong hingga hidupnya panjang. Dia mau mencapai kemenangan, dia hanya berbicara bohong, mengatakan bahwa dia hebat, dia mampu, tapi dia bohong. Setiap kali dia berbicara bohong akan panjang hidupnya. Berarti setiap kali dia berbicara bohong, dia akan punya pengaruh, meyakini orang dengan pembicaraan bohong. Kali penikio kan, semakin dia berbicara panjang terus hidupnya. Itulah yang kita hati-hati dengan para pemimpin. Ya coba. Saya sekali lagi, Tuan Abu. Iya, siap. Saya di 2024 ini melalui Partai Gerindra dengan nomor urut 7, ya. Alhamdulillah, saya insya Allah saya mewakafkan diri saya untuk bagaimana kita di Dompu ini punya keterwakilan 2 atau 3 atau 4 orang lah, ya, yang jadi keterwakilan kita di DPRD provinsi, hingga nanti kita bisa membantu kemajuan daerah ini. Dengan pokok-pokok yang ada itu kita bisa membantu masyarakat kekurangannya, mulai dari hal-hal kecil sampai besar kita bisa siapkan. Intinya hanya seperti itu. Saya berharap kepada masyarakat Dompu untuk tidak salah pilih dalam hal ini. Saya berharap untuk masyarakat Dompu untuk melihat figur-figur yang ada ini.
bukan saya hebat ya, tapi melihat semua figur yang ada ini. Pilih yang tidak so jadi pejabat, pilih yang tidak gaya, pilih yang tahu kepentingan rakyat, pilih yang paham kebutuhan rakyat, pilih yang mengerti tentang kesalahan. Apa yang jadi kebutuhan rakyat saat ini. Jadi hati-hati, ya. Kadang-kadang yang gaya di selangit, takutnya nanti rakyat kecewa. Takutnya kita harus belajar lah. Masyarakat juga saya harap untuk belajar berpolitik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau salah pilih ini, akhirnya terjadi ribut. Yang hujat, siapa yang disalahkan? Masyarakat juga. Itu harapan saya. Jadi, ya mudah-mudahan lah ke depan ini kita dompu pada umumnya. Insya ada 3 atau 4 orang yang diwakili di sana. Ya, kawan-kawan Bima ada 8 orang dari Bima supaya kita bisa sama-sama membangun daerah ini. Bukan kita mau ya tidak maksudnya menyalahkan orang Bima karena kita terlalu sedikit untuk jadi kita mewakili DPRD provinsi untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Supaya maksudnya sinkron antara pemerintah daerah ini, pemerintah daerah juga punya ruang untuk membangun, kita juga punya ruang sebagai anak bumi daerah PAUD. Sama-sama kita sama-sama majukan. Insya Allah selama kita berpikir untuk rakyat, pasti rakyat mendoakan kita. Selama kita berpikir untuk orang banyak, pasti Tuhan memberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Saya yakin itu. Dan saya yakin di 2024 ini orang Dompu juga sudah pintar semua, sudah paham siapa yang mereka pilih, siapa yang mereka pilih. Saya yakin. Karena setiap saya jalan di situasi itu, dia selalu mengatakan ini